Ketika Raja Daud sedang berbuat dosa, apakah ia tetap hidup dalam kekudusan? Shalom, Torah 30 menit adalah pelaku Taurat yang menguduskan diri dari binatang-binatang haram. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan hubungan antara kekudusan dan dosa. Kudus adalah suatu perintah. Seseorang tidaklah otomatis menjadi kudus atas penentuan Elohim, tetapi memutuskan untuk menjadi kudus. Apakah itu artinya manusia bisa menolak untuk menjadi kudus? Tentu saja bisa. Karena iman bukanlah sesuatu yang sudah diatur oleh Elohim di dalam diri seseorang, tetapi merupakan keputusan. Dan keputusan adalah kehendak bebas. Roh Kudus memang dapat mempengaruhi suatu keputusan, tetapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan manusia itu sendiri. Apakah kudus artinya sempurna? Mungkinkah manusia sempurna seperti Yahwa Bapa? Dari manakah Yehusha Kristus mengutip kata-kata ini? Apakah istilah baru yang berasal dari Yehusha Kristus sendiri? Tentu saja tidak. Karena apa yang Yehusha katakan tidak lain berasal dari Yahwa Bapa, yaitu Taurat. Di dalam Taurat ada suatu perintah. Dimanapun orang-orang percaya berada, atau ditempatkan oleh Yahwa Elohim, tidaklah boleh mencemarkan dirinya dengan pengajaran-pengajaran di luar apa yang sudah ditetapkan oleh Yahwa Bapa. Itulah sebabnya orang-orang percaya disebut perawan-perawan. Jadi kata sempurna, atau tidak bercela, berarti, apa yang diperintahkan oleh Yahwa Elohim pastilah bisa dikerjakan semuanya oleh setiap orang-orang percaya. Apakah hari ketujuh sebagai hari yang kudus adalah hari yang sempurna atau tidak bercacat? Bila kudus artinya suci, sempurna dan tak bercacat, maka itu artinya 6 hari lainnya adalah hari-hari yang tidak baik, atau kurang baik. Mari kita perhatikan ayat berikut. 6 hari lainnya tidak hanya baik, melainkan sungguh amat baik. Apakah hari yang ke-1 sampai ke-6 adalah hari yang kudus? Tidak. Hanya hari ke-7 yang disebut hari yang kudus. Jika semua hari adalah hari yang sungguh amat baik, tetapi hanya hari ke-7 yang disebut hari yang kudus, maka makna dari kudus bukanlah berarti tidak bercacat. Jadi apanyakah yang beda di hari ke-7? Di dalam Taurat terdapat perintah untuk setiap orang-orang percaya mengingat dan menguduskan hari Sabat. Bila kata kudus hanya mengacu kepada manusia, mengapa kita disuruh untuk menguduskan hari Sabat? Apakah Sabat adalah manusia? Tidak. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apanyakah yang berbeda antara hari Sabat dengan 6 hari lainnya? Hari pertama sampai dengan hari ke-6 adalah hari-hari untuk bekerja. Hari-hari untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk penghidupan. Apakah bekerja adalah sesuatu yang buruk? Tentu saja tidak. Karena jelas sekali Taurat memberikan perintah 6 hari kita harus bekerja. Hanya di hari ke-7 Yahwa Bapa memberikan nama, Sabat. Hari yang dikuduskan oleh Yahwa Elohim. Jadi apanyakah yang berbeda antara hari Sabat dengan 6 hari lainnya? Peraturan-peraturannya lah yang berbeda. Hanya di hari ke-7 diberikan perintah untuk tidak boleh bekerja. Tidak hanya orang-orang percaya, tetapi semua yang bekerja dengan orang-orang percaya pun harus diliburkan. Tidak hanya manusia, tetapi binatang-binatang pun diliburkan. Apakah libur adalah sesuatu yang buruk? Tentu saja tidak. Setiap orang-orang yang bekerja mengetahui bahwa hari libur, atau hari istirahat, adalah hari yang menyenangkan. Jadi hari ke-7, yang disebut juga hari Sabat, adalah hari yang dikuduskan. Yang berarti memiliki peraturan-peraturan berbeda dengan 6 hari lainnya. Hari yang menyenangkan. Ada suatu tempat di muka bumi ini yang disebut dengan tempat kudus. Apa itu berarti tempat-tempat lainnya adalah tempat yang buruk? Bagaimana dengan tempat tinggal orang-orang percaya? Rumah orang-orang percaya tentu saja tempat yang baik. Karena tempat untuk memuji dan menyembah Yahwa Elohim. Tetapi bukanlah tempat yang kudus. Sekali lagi kudus bukanlah berarti tak bercacat dan bercela.
Kemah suci adalah satu-satunya tempat di muka bumi yang kudus. Karena arti kata kudus sebenarnya berbeda dengan yang lainnya. Bila ada tempat lain di muka bumi ini selain kemah suci yang kudus, itu berarti kemah suci tidak bisa dikatakan kudus. Karena kata kudus mengandung makna satu-satunya. Mengapa kemah suci dikatakan kudus? Apanyakah yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya? Peraturannya yang berbeda. Hanya Harun dan keturunannya yang berasal dari suku Lewi yang dapat mendekati atau memasuki kemah suci. Ketika memasuki kemah suci, Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka, simbol pembersihan dari dosa-dosa. Bila tidak dilakukan, mereka akan mati. Jelas sekali tidak bisa sembarang orang yang memasuki kemah suci, karena dibatasi oleh peraturan-peraturan Yahuwa Bapa sendiri. Apakah itu sesuatu hal yang memberatkan? Tentu saja tidak. Bila Harun dan anak-anaknya berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bapa di sorga, maka segala sesuatunya akan berjalan baik-baik saja. Bukankah itu arti dari orang-orang percaya? Orang-orang yang melakukan apapun yang Bapa di sorga perintahkan. Jadi kita lihat kemah suci sebagai satu-satunya bangunan kudus di muka bumi, dikarenakan Yahuwa Bapa memberikan peraturan-peraturan yang khusus. Ada suatu ruang di muka bumi ini dinamakan ruang Maha Kudus. Apakah itu berarti lebih kudus dibandingkan tempat kudus itu sendiri? Betul sekali. Kemah suci yang semua ukuran, cara membangun, bahan baku, dan segala sesuatu untuk membangunnya dijelaskan secara terperinci oleh Yahuwa Bapa, adalah sempurna. Bila kudus artinya sempurna, suci dan tak bercacat. Apakah itu berarti ruang Maha Kudus adalah sempurna dari sempurna? Tentu saja bukan itu maksudnya. Mari kita perhatikan bagian kemah suci. Ruang pelataran adalah tempat di mana para imam bertemu dengan semua orang Israel. Di ruang kudus hanya para imam yang berasal dari keturunan Harun, dari suku Lewi yang dapat masuk. Sekali lagi kami hendak menjelaskan bahwa kata kudus artinya mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Itu berarti ruang Maha Kudus suatu ruang yang mempunyai peraturan yang lebih ketat dibandingkan ruang kudus. Dan hanya imam besar, pemimpin dari semua imam yang dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu pun hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Begitu ketatnya peraturan untuk memasuki ruang Maha Kudus. Tidak sembarangan orang masuk dan keluar begitu saja. Apakah itu sesuatu hal yang buruk dan menakutkan? Tentu saja tidak. Apakah orang-orang percaya bisa sembarangan begitu saja dalam memiliki hubungan dengan Yahuwa Bapa? Dapat beriman, berikutnya tidak beriman. Dapat keluar dan masuk dalam suatu hubungan dengan Sang Pencipta alam semesta? Dapatkah kita mencoba-coba dalam iman ke Yahuwa Elohim? Ingat baik-baik, Elohim tidaklah membiarkan dirinya dipermainkan. Memasuki ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh bukanlah hal yang menakutkan. Peraturan yang dibuat Yahuwa Elohim untuk memasukinya adalah kesakralan ruang Maha Kudus. Pastilah pengalaman yang luar biasa ketika memasuki ruang Maha Kudus dan merasakan hadirat Roh Kudus secara langsung. Tetapi apakah isi dari ruang Maha Kudus itu sendiri? Tidak lain adalah semua Taurat yang diberikan oleh Yahuwa Elohim kepada Nabi Mose di Gunung Sinai. Itu berarti Taurat adalah Maha Kudus. Berisi peraturan-peraturan yang ditulis langsung oleh Bapa di sorga untuk orang-orang yang mau mengasihinya. Kata kudus dalam bahasa Ibraninya ialah kadosh. Kadosh tidak berbicara suatu karakter manusia, ataupun kesempurnaan tiada cacat. Melainkan kata kadosh artinya dipisahkan, atau berbeda dengan yang lain. Hari ketujuh, atau hari Sabat adalah hari yang kudus. Hari yang berbeda dengan 6 hari lainnya. Bukan berarti 6 hari lainnya buruk, tetapi hari Sabat mempunyai peraturan yang berbeda. Tempat kudus artinya satu-satunya tempat di muka bumi yang memiliki peraturan yang tidak bisa sembarang orang dapat memasukinya. Ruang Maha Kudus artinya suatu ruang di tempat kudus, yang dipisahkan dengan ruang-ruang lainnya di kemah suci.
dengan peraturan-peraturan yang lebih ketat dibandingkan ruang kudus untuk dapat memasukinya. Hanya orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh yang dapat memasukinya. Karena di ruang Maha Kudus terdapat peraturan-peraturan yang Maha Kudus, peraturan-peraturan yang membedakan antara orang-orang yang percaya dan mengasihi Yahwa Bapa dengan orang-orang dunia. Jadi sekali lagi kata kudus artinya dipisahkan atau berbeda dengan yang lain. Penentuan sesuatu menjadi kudus adalah ketetapan Yahwa Elohim sendiri. Dan semua peraturan-peraturan di hari Sabat, tempat kudus, dan ruang Maha Kudus bukanlah berasal dari manusia, tetapi berasal dari pencipta alam semesta secara langsung. Apakah itu semua perintah-perintah yang buruk? Tidak mungkin. Karena tidak ada yang buruk yang keluar dari perkataan Yahwa Bapa. Raja Daud mendefinisikan pengertian antara orang benar dengan orang fasik. Raja Daud memberikan peringatan agar orang-orang benar tidak mengikuti perkataan orang fasik, yang fokus utamanya mencemooh orang-orang benar. Orang fasik adalah seorang pendosa, yang tidak akan menjadi bagian dalam perkumpulan orang-orang benar yang disebut juga bangsa Israel. Karena orang fasik akan masuk di dalam penghakiman tahta putih untuk diadili. Tetapi bagaimanakah cara hidup orang-orang benar? Kesukaannya tidak lain melakukan Taurat yang berasal dari Yahwa Bapa, yang diberikan dengan penuh kasih melalui hambanya Nabi Mose di Gunung Sinai. Jelas sekali konsep hidup atau komitmen Raja Daud di dalam hidupnya adalah melakukan Taurat-Taurat Yahwa Bapa. Akan tetapi, tidak ada seorang pun juga di muka bumi ini yang dapat melakukan Taurat dengan sempurna, termasuk Raja Daud. Roma 3 ayat 10 berkata, "Tidak ada manusia di muka bumi ini yang benar, seorang pun tidak. Termasuk semua nabi dan rasul. Tidak ada yang dari awal pertobatan sampai akhir kehidupan, yang tidak pernah melakukan dosa atas pelanggaran perintah-perintah Yahwa Bapa." Bila standarisasi orang-orang benar, atau orang-orang kudus, adalah suci, tak bercacat, dan tak bercela, maka tidak ada satu orang pun yang kudus. Perumpamaan mengenai 10 perawan berbicara mengenai orang-orang benar, orang-orang kudus, yang hidup di masa akhir zaman menjelang kedatangan kembali Yehusha Kristus. Apakah ke-10 perawan dari awal pertobatan hingga menjelang kedatangan, tetap suci, tak berdosa dan tak bercela? Tentu saja tidak. Ke-10 perawan memilih, memutuskan, berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Masuk ke dalam bagian bangsa Israel. Melakukan semua peraturan-peraturan yang Yahwa Bapa berikan. Di dalam perjalanan imannya tentu saja tidak ada dari 10 perawan yang sempurna. Tidak lain dikarenakan kedagingan manusia itu sendiri. Dan bukan dikarenakan Taurat. Karena Taurat yang diberikan Bapa pada hakikatnya adalah baik dan mudah dikerjakan. Pertobatan tidaklah membuat kedagingan manusia lenyap. Pertobatan adalah memiliki keyakinan bahwa suatu saat kedagingannya akan lenyap ketika memiliki tubuh kemuliaan. Sehingga kerinduannya hanyalah untuk melakukan apa yang Yahwa Bapa kehendaki. Raja Daud di dalam kehidupan imannya pun berbuat dosa. Akan tetapi dosa-dosa Raja Daud tidak membuatnya meninggalkan iman atas apa yang diyakini. Sehingga Raja Daud dan juga 10 perawan tetaplah disebut orang-orang kudus. Sayangnya 5 perawan memutuskan menjadi bodoh pada akhir-akhir menjelang kedatangan Yehusha Kristus. Dengan menolak melakukan perintah-perintah Bapa di sorga. Karena keselamatan tidaklah ditentukan di awal pertobatan, ataupun di tengah perjalanan iman. Melainkan di akhir kehidupan di muka bumi ini. Dan yang terpilih untuk terangkat hanyalah 5 perawan bijaksana. Sehingga 5 perawan bodoh akan tertinggal untuk dimurnikan di dalam aniaya besar. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.